السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, baik puasa kita, salat tarawih kita, tilawatul Quran kita, sedekah kita, iktikaf kita dan lain sebagainya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat bulan Ramadan, beliau mendapatkan kemenangan dalam peperangan Badar yang disebut Yaumul Furqan, hari pembeda antara keislaman dengan kekufuran, antara Islam dan kesyirikan. Kemudian juga takluknya Mekah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Mekah bersama para sahabat terjadi, yaitu pada bulan Ramadan juga. Di bulan Ramadan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak diberikan kemenangan-kemenangan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah, dahulu Rasulullah SAW berdakwah dan diikuti oleh para sahabat mengalami masa kejayaan, mengalami banyak kemenangan-kemenangan, sehingga sebelum Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, seluruh jazirah Arab bisa mengikuti agama Allah SWT, yaitu agama Islam. Kemudian dilanjutkan oleh para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Di masa-masa itu kaum muslimin masih di atas kejayaan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda dalam hadis dari Thauban, rawah Muslim, Inna Allah zawali al-ard, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, wa inna ummati sayablu mulkuha ma zuyali minha, wa atitu al-kanzain al-ahmar wal abyad.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepadaku bumi bagian barat dan timur, sehingga aku bisa menyaksikan bumi bagian barat dan timur. Lalu Nabi kita mengatakan, dan sesungguhnya umatku, kekuasaannya, kerajaannya akan membentang dari bagian barat sampai ke timur. Dan ini menjadi kenyataan ma'asyiral muslimin. Islam meluas dari maghrib sana sampai ke negeri kita ini bagian timur. Dan Nabi kita tidak mengatakan akan meluas ke utara dan ke selatan. Kenapa demikian? Ini merupakan dalil atau bukti bahwa beliau ini seorang Nabi. Padahal sudah ada upaya-upaya kaum muslimin untuk meluaskan pengembangan dakwah Islam ke wilayah utara. Dahulu di zaman Bani Umayyah ditaklukkan oleh Bani Abbasiyah. Lalu Bani Umayyah menyingkir hingga sampai di negeri Spanyol yang sekarang ini. Sehingga ada dua kekhalifahan. Dan di Spanyol sudah ada upaya untuk meluaskan Islam ke wilayah utara. Andai kata itu berhasil, maka daratan Eropa sekarang ini sudah meluk agama Islam seluruhnya. Tapi kenapa gagal? Karena Nabi demikian ditunjukkan oleh Allah, meluasnya kekuasaan kaum muslimin dari bagian barat dan timur. Kemudian beliau mengatakan, wa'uti itu al-kanzain, aku diberikan dua perbendaharaan yang berwarna merah dan putih. Para ulama menafsirkan, Nabi kita diberikan perbendaharaan harta benda dari kekuasaan dua imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Kenapa dikatakan merah? Merah karena kebanyakan harta benda Kaisar Romawi berupa emas. Kemudian Persia, kebanyakan harta bendanya dari perak. Dan ini bisa dikuasai oleh kaum muslimin di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkembangan selanjutnya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis dari Thauban juga, yusiku an tada'a alaikumul umam min kulli ufuq kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha. Nanti suatu saat kalian akan dikeroyok oleh umat-umat dari segala penjuru seperti dikeroyoknya hidangan makanan dikerumuni oleh orang. Qulna ya Rasulullah amin qillati bina yauma idzin. Ya Rasulullah, apakah sebabnya kami di saat itu sedikit jumlahnya? Kata Nabi kita, antum yauma idzin katsir. Kalian pada waktu itu banyak jumlahnya. Walakin takunu husa. Tapi kalian itu seperti buih. Kahusa isail, seperti buih yang dibawa oleh banjir. Wa tunza'u al-mahabatu min qulubi aduwikum. Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian terhadap kalian. Wa yaj'alullahu fi qulubihimul wahn. Allah akan berikan di hati-hati kalian yaitu penyakit wahn. Maka kami tanya, ya Rasulullah, wa mal wahn, apa itu wahn? Kata beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan mati. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah menjadi kenyataan? Betul demikian keadaannya. Kaum muslimin semakin hari semakin melemah di dalam memegangi agama ini. Yang ini merupakan sebab kaum muslimin menjadi lemah dan lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah sebuah kenikmatan
Dzalika bi anna Allah lam yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu Allah tidak merubah kenikmatan dari kejayaan menuju kelemahan, kehancuran. Allah enggak merubah, melainkan yang merubah itu adalah manusia itu sendiri. Yang tadinya jaya pengen runtuh karena lemah memegang agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal kalau kita saksikan kaum muslimin pada hari ini lebih besar jumlahnya daripada di zamannya Rasulullah. Di zaman Rasulullah jumlahnya sedikit. Perang Badar 313 melawan 1000 diberikan kemenangan. Di perang Uhud juga demikian. Ketika Rasulullah mengirim pasukan menghadapi Romawi 3.000 melawan 200.000. Tetapi selalu diberikan kemenangan Allah SWT. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kewajiban bagi kami untuk membela dan menolong kaum mukminin. Sementara sekarang ini kata Nabi, bal antum yauma idzin katsir. Kalian banyak, tetapi seperti buih. Sehingga begitu jatuhnya dalam sejarah khilafah Turki Utsmani, maka bangkitlah orang-orang Eropa menjelajah ke negeri-negeri ini, ke seluruh dunia. Akhirnya satu persatu wilayah-wilayah kaum muslimin bisa diambil oleh mereka. Dari Maroko, dari Maghrib terus hingga negeri kita ini, Indonesia ini 350 tahun lamanya dijajah oleh Belanda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kaum muslimin pada hari ini sudah lepas dari tangan-tangan orang-orang kufar. Akan tetapi kaum muslimin masih lemah. Masih tidak ditakuti sama orang-orang kufar. Masih dibayang-bayang oleh kekuatan-kekuatan kufar. Maka insyaallah pada pagi hari ini kita akan sebutkan beberapa penyebab-penyebab kelemahan kaum muslimin. Di antara penyebabnya yang pertama, karena kaum muslimin sudah meninggalkan agama ini. Kaum muslimin sudah cenderung ke dunia. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhilla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian jual beli dengan ainah dan kalian pegangi buntut-buntut sapi, redha dalam peternakan, dan kalian redha dengan tanaman-tanaman kalian, jadi sibuk dengan bisnis, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad membela agama ini. Jadi jihad itu istilah yang mulia, amalan yang tinggi. Tetapi sekarang ini mengalami perubahan. Seakan-akan jihad itu perkara yang mengerikan. Lebih cenderung jihad itu kepada makna teroris. Karena dirusak oleh sebagian ulah-ulah kaum muslimin yang tentunya ada kaitan-kaitan dengan orang-orang luar untuk mengacaukan kaum muslimin, untuk menghimpitkan kaum muslimin, membenturkan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kalian tinggalkan jihad fisabilillah. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tampakkan di tengah-tengah kalian kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Kalau kita mau kembali kepada agama kita, maka kehinaan itu pun akan sirna dari kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab yang lain karena kaum muslimin banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian dari musibah-musibah itu dengan sebab ulah kalian.
wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni banyak dari dosa-dosa itu. Ini di antara musibah-musibah kaum muslimin yang melanda kaum muslimin, yaitu kaum muslimin yang taat sama yang maksiat, itu banyak yang maksiat. Kalau kita saksikan sekarang ini masalah muslimin, masalah salat saja, sekarang masjid banyak. Tapi kalau kita saksikan berapa yang salat di negeri kita ini, kadang-kadang kita ini bangga dengan jumlah kita. Indonesia mayoritas kaum muslimin nomor 1 di dunia. Dan bagaimanakah kualitasnya? Kuantitasnya besar, kualitasnya bagaimana? Masjid-masjid sepi, paling yang salat pak imamnya sama muadzinnya. Dan di mana-mana masalah salat ditinggalkan. Ini kemaksiatan. Masalah puasa Ramadan masih kita dapatkan orang-orang yang puasa Ramadan. Belum kemaksiatan yang lainnya. Allah perintahkan agar kaum muslimin menyembahnya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kesyirikan masih menjamur di tengah kaum muslimin. Masih banyak orang yang berkorban untuk selain Allah SWT. Padahal korban itu termasuk ibadah yang harus diberikan oleh Allah SWT. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana al-muslimin. Sesungguhnya salatku, korbanku, hidup, kematiku untuk Allah Rabbul Alamin. Masih banyak orang kalau bulan Muharram nyembelih bersih desa yang di pinggir-pinggir pantai, SDL, sedekah laut, yang nanti ada sedekah bumi dan lain sebagainya, yang itu untuk para jin-jin. Orang mau bangun jembatan juga berkorban dan lain sebagainya. Kemudian kaum muslimin ketika meminta rezeki bukan kepada Allah, kita bekerja memintanya kepada Allah. Tapi kaum muslimin sebagian karena tidak tahu atau mungkin karena sengaja mereka mencarinya bukan kepada Allah, tetapi kepada tempat-tempat pesugihan-pesugihan. Walaupun mengorbankan dirinya dengan korban-korban juga. Ini kesyirikan. Dan masih banyak yang berdoa selain Allah SWT. Datang ke kubur-kubur, datang ke pohon-pohon, datang ke tempat keramat. Ini semuanya kemaksiatan ma'asyiral muslimin. Kalau kaum muslimin terbesarnya seperti ini, maka sulit akan hilang musibah-musibah itu. Sehingga dengan menjadikan manusia itu taat kepada Allah SWT, maka akan kembali hilanglah musibah-musibah itu dan kaum muslimin kembali kepada kejayaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sebab yang lain, bagaimanakah kaum muslimin bisa rusak? Di antara penyebabnya karena tidaknya mereka ini bersyukur kepada Allah SWT. Allah sudah memberikan contoh-contoh di Quran Karim. Umat-umat yang dahulu, mereka di atas kekayaan, di atas kemegahan, tetapi berubah, bergeser menjadi kesengsaraan disebabkan karena tidak adanya syukur kepada Allah SWT. Allah contohkan di Quran negeri Sabah. Laqad kana li sab'in fi maskanin ayah. Jannatani ayyamin nasimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang disebut dengan baldah thayyibah. Negeri yang baik wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur, kanan kirinya taman-taman, kebun-kebun. Tetapi fa'aradu, mereka berpaling. Fa'arsalna alaihim sayl 'arim wa baddalnahum bi jannatayn zawati adli zawai ukulin khamtin wa aslin wa sa'in sidr qalil. Dirubah yang tadinya kebun-kebun yang menghasilkan ditanami pohon-pohon yang pahit akhirnya dirubah dengan seperti itu. Pohon asal dan juga sedikit dari bidara. Dzalika jazainahum bima kafaru. Yang demikian itu kami balasi disebabnya kufurnya mereka itu. Tidak syukur kepada Allah SWT. Dan juga Allah menyebutkan, mencontohkan negeri Mekah. Mekah negeri yang aman. Tetapi masyarakatnya kufur kepada Allah SWT. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan perumpamaan negeri yang aman, tentram. Rezekinya datang dari mana-mana.
fakafarat bi an'amillah. Tapi kufur dengan nikmat Allah. Fa'adzaqallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Lalu Allah timpakan karena kufur kepada Allah, yaitu berupa pakaian kelaparan dan ketakutan dengan sebab yang mereka perbuat. Tadinya Mekah negeri yang aman, sementara kota-kota yang lainnya dirundung ketakutan, kengerian. Di Mekah aman. Jadi aman itu merupakan kenikmatan. Kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa aman itu merupakan nikmat. Rasa aman merupakan kenikmatan. Orang kalau nggak aman, orang kasih makannya lezat karena nggak aman, nggak merasakan lezatnya. Orang tidur karena nggak aman, nggak bisa merasakan nikmatnya tidur. Jadi aman merupakan kenikmatan. Kemudian diberikan rezeki dari mana-mana orang-orang Quraisy, tetapi kufur kepada Allah SWT. Datang Rasul di tengah-tengah mereka, dan mereka mengingkari, bahkan mengusir, pengen membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu apa akibatnya? Diganti yang tadinya makmur, diberikan didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini masa pateklik 7 tahun lamanya seperti pateklik di masanya Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai mereka makan apa adanya, sampai makan kulit-kulit dan sebagainya. Rasa kelaparan yang tadinya makmur. Dan juga rasa takut yang tadinya ke Yaman, ke Syam untuk berdagang, akhirnya di sana di Madinah ada kaum muslimin. Kalau mau ke Syam, khawatir dengan kaum muslimin. Dirubah oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah beberapa penyebab-penyebab kelemahan kaum muslimin, dan mudah-mudahan sedikit ini bisa menggugah kita. Kalau kita ingin kaum muslimin kembali seperti masa yang lalu, hilang musibah-musibah, maka hendaknya kita mengamalkan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Kita kembali ke agama ini, kembali kepada sunnah, meninggalkan kemaksiatan, kita bersyukur Allah SWT, maka insya Allah semua itu akan hilang. Naqtafilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.